Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas kesempatannya kepada Bapak Ibu yang telah mengizinkan tim kami untuk mempresentasikan proyek bisnis kami. Nah, untuk itu saya perkenalkan terlebih dahulu, saya Dwi Cahyani Setianingrum, dan ini ada beberapa tim kami. Yang pertama ada Anissa Setianingrum, yang kedua ada Kamila Aura Nurdin, yang ketiga ada Yaldo Saptadean. Nah, oke, selanjutnya mari kita presentasikan tentang proyek bisnis tim kami. Nah, di sini kami akan berencana membuat bisnis toko alat olahraga, yaitu rencana bisnis toko olahraga yang bertemakan investasi untuk gaya hidup sehat dan aktif. Nah, di toko olahraga kami itu solusi lengkap untuk kebutuhan olahraga Anda atau para konsumen kita. Selanjutnya, di sini ada ide rencana bisnis yang tim kami rancang, yaitu rencana bisnis sport equipment bisnis berfokus pada penyediaan peralatan olahraga berkualitas tinggi untuk mendukung gaya hidup sehat masyarakat. Bisnis ini menawarkan berbagai produk mulai dari alat fitness, perlengkapan olahraga, hingga aksesoris pendukung. Dengan strategi inovasi produk, pelayanan, pelanggan yang unggul, dan harga kompetitif, bisnis ini menargetkan pasar di kawasan perkotaan yang memiliki potensi besar, memanfaatkan tren, meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya olahraga. Perusahaan juga akan mengintegrasikan e-commerce untuk memperluas jangkauan pasar. Fokus utama adalah membangun brand terpercaya dengan mendukung aktivitas olahraga melalui kolaborasi dengan komunitas lokal. Nah, selanjutnya di sini ada visi dan misi dari ide bisnis kami. Yang pertama, visi dan misi ada visinya menjadikan penyedia peralatan olahraga terkemuka yang mendukung gaya hidup sehat dan aktif dengan memberikan solusi inovatif dan kualitas tinggi kepada pelanggan. Nah, selanjutnya ada misinya, yaitu pertama, kami mempunyai misi menyediakan berbagai peralatan olahraga berkualitas untuk memenuhi kebutuhan individu dan komunitas. Yang kedua, meningkatkan aksesibilitas melalui integrasi penjualan offline dan online. Yang ketiga adalah memberikan layanan pelanggan yang unggul dan responsif. Yang keempat adalah mendukung pertumbuhan gaya hidup sehat dengan berkolaborasi bersama komunitas olahraga. Yang kelima adalah mengutamakan keberlanjutan melalui produk ramah lingkungan dan program tanggung jawab sosial perusahaan. Selanjutnya, di sini kami akan menjelaskan tentang peluang pasar pada bisnis ini, yaitu bisnis toko olahraga. Yang pertama, peluang pasarnya itu yang pertama adanya pertumbuhan industri olahraga. Saat ini meningkatnya kesadaran akan kesehatan mendukung minat olahraga di masyarakat. Terus target pasar kita ada di komunitas urban, pelajar, atlet, amatir, hingga profesional. Terus ada di tren gaya hidup sehat saat ini, yaitu aktivitas fisik menjadi bagian dari rutinitas masyarakat saat ini. Terus ada kita mempunyai fakta-fakta pendukung bahwa bisnis toko olahraga ini memiliki target yang besar. Itu ada dari nilai pasar alat olahraga global diproyeksikan tumbuh 5-7% per tahun. Terus ada lonjakan permintaan produk seperti treadmill, sepatu olahraga, dan pakaian olahraga. Selanjutnya ada nilai jual dan keunggulan kompetitif yang kami tawarkan dari bisnis kami. Yang pertama adalah kualitas premium dan aman. Produk dirancang untuk daya tahan tinggi dan keamanan pengguna. Yang kedua adalah inovasi teknologi terintegrasi dengan wearable dan aplikasi kebugaran untuk memanfaatkan performa latihan. Untuk memantau performa latihan. Terus ada desain ergonomis, yaitu alat multifungsi dan nyaman untuk berbagai jenis olahraga. Yang keempat ada layanan purna jual unggul, yaitu kita memberikan garansi, perawatan, dan dukungan pelanggan yang responsif. Terus kami juga punya e-commerce yang kuat, penjualan online mudah dengan pengiriman cepat dan penawaran yang eksklusif. Selanjutnya kita punya program nilai unggul, yaitu ramah lingkungan, menggunakan bahan berkelanjutan yang mendukung tren green lifestyle. Yang ketujuh, kita punya kemitraan dengan influencer. Dengan cara ini kita dapat meningkatkan kepercayaan dan jangkauan pasar melalui rekomendasi atlet dan pelatih olahraga. Selanjutnya ada produk dan layanan.
yang akan kita bawa atau kita jual. Produk utamanya ada alat fitness, treadmill yaitu dumbbell, resistance band, terus di perlengkapan olahraga kita menyediakan bola, sepatu, jersey dan lain-lain. Terus di apparel olahraga kita menyediakan pakaian, tas dan aksesoris. Terus ada layanan tambahan, kami juga menyediakan konsultasi alat olahraga, terus ada paket perawatan alat olahraga, terus ada pelatihan dan workshop tentang olahraga. Selanjutnya kami menjelaskan tentang tahapan siklus proyek kami. Tahapan pertama ada di riset pasar dan analisis peluang. Yang pertama kita mengidentifikasi tren olahraga lokal dan global. Kita mengidentifikasi tren terbaru dalam industri seperti peningkatan minat dalam olahraga tertentu atau peningkatan kesadaran akan kesehatan. Yang kedua kita melakukan survei kebutuhan pelanggan untuk memenuhi permintaan pelanggannya. Selanjutnya kita perencanaan dan pengembangan. Pertama kita mendesain toko untuk fisik dan online, menganalisis saluran distribusi yang digunakan, apakah lebih fokus pada penjualan di retail, di fisik, atau di e-commerce, atau di kombinasi keduanya. Terus kami juga mempunyai kemitraan dengan merek-merek ternama, memeriksa adanya kemitraan dengan pengecer, influence, atau organisasi olahraga. Selanjutnya tahapan siklus proyeknya ada di implementasi dan peluncuran. Kita melakukan renovasi toko fisik dan pengembangan situs e-commerce. Terus kita melakukan strategi promosi dan pembukaan. Dengan ini kita menilai strategi pemasaran yang diterapkan, termasuk iklan, promosi, dan kehadiran toko kita di media sosial. Terus ada operasional dan ekspansi, yaitu kita punya operasional harian, diversifikasi produk dan layanan, terus ada rencana ekspansi ke daerah terbaru. Selanjutnya, kenapa sih alasan para investor nih bisa memilih berinvestasi di kita? Kenapa harus memilih investasi di bidang ini? Yang pertama, kita punya peluang pasar yang besar. Jadi didukung saat ini tren hidup sehat setelah saat ini lagi naik, dimana masyarakat banyak yang lagi gencar berolahraga. Kedua, kita memiliki strategi bisnis yang kuat. Kita memiliki produk yang berkualitas serta layanannya unggul setelah after sales kita kuat gitu ya. Yang ketiga, kita punya proyeksi keuntungan yang menjanjikan. Kita punya ROI yang kompetitif dengan margin keuntungan 20-25%. Keempat, kita punya tim yang profesional. Bisnis ini dikelola oleh individu yang berpengalaman di bidang olahraga dan bisnis tentunya. Terus selanjutnya, mari bergabunglah bersama kami. Kita membangun bisnis ini bersama. Kenapa sih investor harus bergabung kepada kami? Tujuan kami adalah memberikan dampak positif bagi kesehatan masyarakat sekaligus memberikan keuntungan yang menarik bagi investor. Nah, kesempatannya adalah dengan investasi Anda, kita dapat bertumbuh bersama dan memenuhi kebutuhan gaya hidup sehat yang ada di masyarakat pada saat ini. Nah, sekian presentasi dari saya tentang ide bisnis tim kami tentang pembuatan toko olahraga. Semoga Bapak Ibu berkenan untuk berinvestasi di toko kami. Kami tunggu kabar baiknya. Sekian bagi kami. Terima kasih, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Untuk saya sendiri sini akan membahas mengenai break even point atau BEP dari produk usaha peralatan olahraga dari kelompok kami. Jadi sebagai awal, break even point ini adalah titik di mana total pendapatan sama dengan total biaya, sehingga perusahaan tidak mengalami keuntungan maupun kerugian. Analisis BEP sangat penting bagi investor untuk menilai potensi profitabilitas usaha peralatan olahraga ini. Jadi rekayasa keuangan diperlukan untuk mengoptimalisasi struktur biaya dan meningkatkan efisiensi bisnis guna menarik investor. Ini ada rekayasa keuangan untuk efisiensi biaya dan optimalisasi BEP. Jadi perusahaan kami ini melakukan beberapa cara untuk menarik investor, di mana perusahaan kami dapat melakukan beberapa strategi rekayasa keuangan. Yang pertama itu optimasi rantai pasok. Perusahaan kami mencari pemasok bahan baku dengan harga lebih kompetitif untuk menekan biaya variabel. Yang kedua ini diversifikasi produk. Perusahaan kami juga menawarkan varian produk dengan nilai tambah untuk meningkatkan harga jual rata-rata. Yang ketiga ada automasi produksi.
di mana kami menggunakan teknologi manufaktur untuk menekan biaya tenaga kerja dan meningkatkan efisiensi. Yang keempat ada strategi skala ekonomi, di mana perusahaan kami meningkatkan volume produksi untuk menekan biaya per unit secara keseluruhan. Yang terakhir itu ada kemitraan strategis. Jadi perusahaan kami mencoba menggandeng mitra bisnis untuk memperluas distribusi dan menekan biaya pemasaran. Jadi dengan strategi ini kami berharap BEP dapat dicapai lebih cepat dan mendapatkan margin keuntungan. Selanjutnya ada asumsi dan variabel biaya. Jadi ini ada asumsi biaya dan pendapatan usaha peralatan olahraga kami. Untuk biaya tetapnya sendiri, kami itu ada di angka 500 juta per tahun. Dan yang kedua ada biaya variabel per unit. Dan untuk biaya variabel ini kami ada di angka 250.000. Serta jadi harga jual per unit kami ini paling kecil yaitu 500.000. Di sini ada biaya perhitungan break even point-nya. DP dalam unit dihitung dengan rumus DP dengan biaya tetap dibagi harga jual per unit yang dikurangi oleh dari biaya variabel per unit. Jadi sini substansi nilainya dari biaya tetap itu 500 juta, dan untuk harga jual per unit itu 500 juta dikurangi dengan biaya variabel per unit 250.000. BP dengan 500 juta dibagi 250.000. Untuk BP sini ketemu yaitu 2.000 unit. Jadi artinya perusahaan kami harus menjual minimal 2.000 unit untuk peralatan olahraga yang dituju untuk mencapai titik impas. Jadi di sini ada proyeksi laba, di mana rumus dasar ini laba bersih, sedangkan harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit, dan dikali jumlah unit terjual yang dikurangi oleh biaya tetap. Misalkan jumlah unit yang udah dijual dalam setahun itu 3.000 unit, maka laba bersihnya itu 500.000 dikurangi 250.000 dikali 3.000, dikurangi lagi 500 juta. Jadi 250.000 dikali 3.000 itu di angka 750 juta yang dikurangi dengan harga biaya tetap tadi 500 juta dengan 250 juta. Jadi jika usaha berhasil menjual 3.000 unit peralatan olahraga per tahun, maka laba bersihnya adalah 250 juta. Yang kedua ini ada return of investment-nya itu ROI bagi investor. Jadi jika seorang investor menginvestasikan 1 juta, maka ROI dihitung dengan rumus ROI laba bersih dibagi investasi awal dikali 100%. Jadi ROI ini 250 juta dikurangi 1 miliar dikali 100%. Jadi total investor akan mendapatkan return sebesar 25% per tahun dari investasinya. Ini ada proyeksi laba bagi investor. Jika penjualan melebihi 2.000 unit, perusahaan mulai memperoleh keuntungan misalnya dengan target penjualan 3.000 unit. Perhitungan laba dengan demikian, jika target penjualan pencapaian, investor bisa mendapat imbal hasil yang menarik. Jadi kesimpulan dan data bagi investor itu dari analisa BPN dan reaksi keuangan ini, produk peralatan olahraga memiliki prospek yang menguntungkan dengan skala produksi yang optimal. Dengan strategi pemasaran yang tepat, optimalisasi biaya dan distribusi yang luas, usaha ini dapat mencapai profitabilitas tinggi dan memberikan return kompetitif bagi investor. Ya mungkin saja saya akan mengenai BEP. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan analisis sensitivitas untuk produk usaha peralatan olahraga. Pertama, mendeskripsikan produk usaha peralatan olahraga. Di sini kami memproduksi dan mendistribusikan peralatan olahraga yang sangat berkualitas tinggi, seperti bola, raket, sepatu olahraga, pakaian atlet, dan alat fitness lainnya. Untuk yang kedua, variabel utama yang dianalisis. Ada beberapa variabel kunci yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan usaha peralatan olahraga kami. Yang pertama, biaya produksi. Yang kedua, ada volume penjualan. Ketiga, permintaan pasar. Dan terakhir, biaya pemasarannya. Ketiga, skenario sensitivitas. Untuk memberikan gambaran tentang bagaimana perubahan dalam variabel-variabel pada usaha laba kami, berikut ada analisis sensitivitas berdasarkan skenario paling optimis, yaitu pertama ada harga jual produk meningkat 10% karena permintaan yang lebih tinggi di pasar. Yang kedua, volume penjualan meningkat 15% karena promosi yang efektif dan penetrasi pasar yang lebih baik. Yang ketiga, biaya produksi itu turun 5% karena efisiensi produksi yang lebih tinggi dan negosiasi harga bahan baku yang lebih baik. Yang terakhir itu laba bersihnya 20% lebih tinggi
dari proyek di awal karena peningkatan penjualan dan margin itu keuntungannya yang lebih baik. Yang keempat, ada interpretasi dan dampak pada investor. Potensi keuangan di kondisi perusahaan bisa mengalami peningkatan signifikan dalam profitabilitas berkat peningkatan harga dan volume penjualan, dan ini menunjukkan potensi keuntungan yang sangat menarik bagi investor. Yang kedua itu resikonya di perusahaan kami bisa menghasilkan keuntungan, namun margin keuntungannya tertekan akibat penurunan harga jual dan biaya produksinya lebih tinggi. Yang terakhir itu keberlanjutan. Skenario dasar menunjukkan bahwa perusahaan memiliki daya tahan yang cukup baik dalam menurunkan profitabilitas meskipun ada fluktuasi pasar yang memberikan keyakinan bahwa usaha ini dapat bertahan dalam jangka panjang. Yang ketiga yaitu adalah analisis present value dan internal rate of return. Kami mengembangkan produk inovatif di industri peralatan olahraga dengan teknologi rekayasa yang meningkatkan performa dan kenyamanan pengguna. Analisis ini bertujuan untuk menilai kelayakan investasi berdasarkan net present value dan internal rate of return, guna meyakinkan investor terhadap potensi profitabilitas bisnis ini. 2 adalah asumsi dasar investasi awal, di mana ada 2 miliar periode investasi sama dengan 5 tahun pendapatan tahunan, di mana 1 miliar dengan pertumbuhan 10% per tahun, biaya operasional tahunannya itu 500 juta dengan pertumbuhan 5% per tahun, tingkat diskon atau diskon rate yaitu 12%. Yang ketiga itu cara perhitungan MVV formula. MVV sama dengan formula cash flow per 1 ditambah R dikali T dikurang investasi awal, di mana R tingkat diskon yaitu 12%, T itu tahun ke N perhitungan arus kas bersih tahunan, yaitu tahun pertama 1 miliar dikurang 500 juta sama dengan 500 juta. Tahun kedua 1.100 miliar dikurang 525 juta sama dengan 575 juta ribu rupiah. Tahun ketiga yaitu 1.210 miliar dikurang 551.250 juta sama dengan 658.750 juta rupiah. Tahun keempat ada 131 miliar dikurang 578.812 juta 500 rupiah sama dengan 752 juta 187.500 rupiah. Tahun kelima yaitu 1.464.100 rupiah dikurang 607.753 juta 125 sama dengan 856 juta 346.875. Untuk menghitung NPV dengan diskon 12%, yaitu 500 juta per 1 dikali 12 per 1 ditambah 575 juta per 1 dikali 12 per 2 ditambah 658.750 juta per 1 dikali 12 per 3 ditambah 752 juta 187.500 rupiah per 1 dikali 12 pangkat 4 per 856 346 875 per 1 dikali 12 pangkat 5 sama dengan 200 juta. Setelah perhitungan MVV yaitu 473 juta 214.000 rupiah. Interpretasi karena MVV positif 473 juta. Proyek ini menguntungkan dan layak untuk diinvestasikan. Untuk perhitungan IRR
adalah tingkat diskonto di mana NPV sama dengan 0 menggunakan metode trial and error atau software seperti Excel. IRR ditemukan sekitar 18,5%. Interpretasi karena IRR 18,5% lebih besar dari tingkat diskonto 12%, maka proyek ini menguntungkan dan menarik bagi investor. Simpulan dan rekomendasi untuk investor, NPV positif menunjukkan bahwa investasi akan menghasilkan keuntungan. IRR yang lebih tinggi dari tingkat diskonto menandakan proyek ini menarik dengan pertumbuhan industri peralatan olahraga. Potensi pasar terus meningkat. Investasi ini memiliki potensi pengembalian yang lebih baik dibandingkan instrumen investasi lain seperti deposito atau obligasi. Untuk rekomendasinya, investasi dalam proyek ini layak dan menguntungkan. Kami mengundang investor untuk berpartisipasi dalam ekspansi usaha ini untuk mendukung inovasi peralatan olahraga masa depan. Oke, lanjut sini saya akan membahas mengenai rencana atau proyek kedua dengan melakukan analisis mutually exclusive project, di mana proyek kedua ini saya tujukan untuk kami ditujukan untuk usaha peralatan musik. Jadi mutually exclusive project ini sebagai awal adalah konsep dalam pengambilan keputusan investasi, di mana pemilik usaha harus memilih salah satu proyek yang memberikan keuntungan terbaik, karena menjalankan kedua secara bersama mungkin tidak optimal. Di sini ada kriteria evaluasi. Yang pertama itu return of investment atau ROI. Yang kedua ada payback periode atau periode pengambilan modal. Untuk peralatan olahraga sendiri di sini ada di angka 2,5 tahun. Dengan peralatan musik ada di angka 2 tahun. Di sini ada potensi pasar, di mana potensi pasar ini peralatan olahraga memiliki potensi pasar yang lebih luas dengan tren gaya hidup sehat. Dengan peralatan musik memiliki pasar lebih niche, tetapi memiliki margin keuntungan lebih tinggi. Untuk risiko sendiri, peralatan olahraga memiliki persaingan tinggi di pasar, sedangkan peralatan musik memerlukan strategi pemasaran khusus dan segmentasi pelanggannya lebih tajam. Oke, selanjutnya di sini ada data proyek, di mana parameternya itu yang pertama ada investasi awal untuk peralatan olahraga sendiri ada di angka 2 miliar, sedangkan peralatan musik ada di angka 1,5 miliar. Selanjutnya parameter kedua itu ada pendapatan tahunan, di mana peralatan olahraga ada di angka 1,2 miliar, sedangkan peralatan musik ada di angka 900 juta. Selanjutnya ada biaya operasional tahunan, peralatan olahraga di angka 600 juta dan peralatan musik di angka 500 juta. Jadi estimasi umur proyek itu peralatan olahraga bisa sampai 10 tahun, sedangkan peralatan musik ada di angka 5 tahun. Di sini ada perhitungan ROI atau return of investment. Karena ROI dihitung dengan rumus ROI sama dengan total laba bersih dibagi investasi awal dikali 100%. Di mana hitungan peralatan olahraga sendiri di sini total laba bersihnya itu ada 1,2 miliar dikurangi dengan 600 juta dikali dengan 10. Hasilnya itu ketemu 600 juta dikali dengan 100 dikali dengan 10, totalnya ada 6 miliar. Selanjutnya untuk menentukan ROI-nya 6 miliar bagi dengan 2 miliar dikali 100%, itu bisa mencapai angka 300%. Sedangkan untuk peralatan musik total laba bersih di angka 900 juta dikurangi dengan 500 juta dikali 8. Temu hasilnya 400 juta dikali dengan 8, total jadi 3,2 miliar. Untuk menghitung ROI sendiri 3,2 miliar dibagi dengan 1,5 miliar yaitu dari investasi awal dan dikali 100%. Hasilnya ketemu di angka 213,3%. Dari analisis data yang sudah saya jelaskan tadi, saya bisa menarik kesimpulan dan rekomendasi untuk investor. Di mana dari analisis dan perbandingan secara mutual exclusive project, usaha peralatan musik memiliki ROI yang lebih tinggi dan payback period yang lebih cepat, sehingga lebih menarik bagi investor dalam jangka panjang. Namun jika perusahaan ingin membangun produk bisnis yang lebih stabil dan jangka panjang, usaha peralatan olahraga bisa tetap menjadi pilihan yang menarik dan strategis dengan strategi diferensiasi dan ekspansi pasar. Investor dapat memilih proyek berdasarkan preferensi risiko, jangka waktu investasi, dan strategi bisnis yang ingin dikembangkan oleh perusahaan. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya dan kelompok kami dapat sampaikan mengenai rencana bisnis atau usaha bisnis, yaitu
peralatan olahraga. Untuk segala kekurangan kami mohon maaf. Terima kasih. Selamat malam.